Selamat malam, selamat datang lagi di podcast Lini Bonsi. Saat ini saya berada di Bekasi, Sumarekon, tanggal 20 Juli tengah malam. Bersama saya, teman-teman sini, saya Arif Angkatan 85, ini Mas Pardi Menir 1286, Mas Heru 82, Mas Bowo 84, Mas Teguh yang sudah terkenal 86. Nah, kita saat ini saya juga mau nih ada yang penonton di sini, coba tepuk tangannya penonton. Luar biasa, ada 350 orang. Luar biasa. Malam ini kita akan menyaksikan final World Cup. Ini yang memang kejadian 4 tahun sekali dengan sangat seru dari dua negara ini ya, Argentina dan Spanyol. Dan pemenangnya adalah Argentina. Oh, Argentina. Ada Argentina. Jadi begitulah teman-teman, dan juga malam ini adalah akan peresmian komunitas baru di Lini Bonsi, yaitu UCIF, United by Coffee, Inspired by Friendship, UCIF. Jadi teman-teman yang mau bergabung silakan hubungi Mas Menir sebagai koordinator dan ini pembinanya. Pembina kopi. Tapi malam ini kita mau ngobrol dulu soal bola antara Spanyol dan Argentina. Saat ini saya mau bertanya untuk beberapa teman. Ada yang baru datang. Jadi memang kita nih sekarang pukul 00.18 20 Juli. Dan kita ada di Sumarekon Bekasi. Hang Tuah Cafe. Hang Tuah Cafe. Saya mau tanya dulu ke Mas Menir. Ya, Mas Menir nih katanya sebagai koordinator UCIF. Mas Menir, ada apa nih di balik pembentukan UCIF nih sebagai penggemar kopi? Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman dan di sini yang udah hadir di malam ajaib ini. Karena saya bilang ajaib karena ini peresmian wadah ngopi-ngopi. Baru kali ini ada wadah ngopi diresmiin sekaligus momen 4 tahunan kita nobar World Cup 2026 final Argentina lawan Spanyol. Sebenarnya UCIF ini United by Coffee, Inspired by Friendship ya. Ini dibentuk bukan sekedar kopi, tapi ini karena semangat kita untuk bersatu di dalam Lini Bonsi sebagai sesama alumni Kebon Singkong. Siap. Ya. Kopi-kopi itu sebenarnya cuma wadah. Ya. Karena yang sedang kita kerjain itu sebenarnya kita sedang merawat bangunan persahabatan yang sudah ada di Lini Bonsi. Senyum dong Pak. Nah, jadi kayak ada di Goes apa ya? Goes 12 lah ya. Terus TPC, ada Nubar disebut juga tuh Nubar. Terusnya di TK tadi udah ya. Ya pokoknya macam-macam lah, banyak banget nih komunitas di Lini Bonsi gitu. Nah, harapannya sih wadah ngopi-ngopi ini, UCIF ini jadi wadah ngopi-ngopi yang tempat yang asik lah ya, asik, nyaman, buat diskusi, sharing informasi, buat bercanda, ketawa, ngobrol, pokoknya kita yang happy-happy aja dan positif juga, yang positif dan asik-asik gitu. Di lagunya ya. Nah makanya kita di setiap pertemuan yang ada, kita upayakan kita gembira, datang dengan gembira hati dan dengan segelas kopi di tangan. Iya. Oke ya kan? United by Coffee. Kopi. Ya, saya rasa gitu aja. Ngopi terus. Ada mau tambahin Mas Heru? Nggak ada. Saya rasa gitu aja ya untuk peresmian UCIF ini. Salam Bonsi, salam kompak, salam alumni, salam segelas kopi, salam semuanya. Wassalam. Panas. Kayaknya gitu aja Mas Arif. Siap. Oke. Sekarang
kita beralih ke pertanyaan kedua. Ini sekarang tadi Yusuf ya. Jadi yang mau bergabung ke Yusuf atau United by Coffee Inspired by Friendship, ini memang nama komunitasnya agak unik ya. Iya. Jadi ini Asik kan? jadi moto itu. Nama komunitas itu moto. Jadi United by Coffee Inspired by Friendship. Nah, makin panjang makin asik. Oke. Kita positif ya. Kita positif. Ya, oke. Jadi sekarang aku sekarang mau tanya Mas Heru. Mas Heru dari 82 nih. Mas Heru ini bisa dibilang adalah termasuk yang inspired by friendship. Nah, Mas Heru ini termasuk adalah penggagas atau inspirasi untuk Lini Bonsi. Jadi nama Lini Bonsi itu lintas alumni Bon Singkong. Nah, Mas Heru, sekarang kan udah banyak nih jadi komunitas ya, Bonsi. Terus dari tahun itu kalau nggak salah Idul Kumpul ya. Sebelum Idul Kumpul. Sebelum Idul Kumpul udah ada Asal usulnya. tahun berapa tuh? Tahun berapa? 3 tahun lalu ya. 2024 awal. 2004. Nah, sekarang Mas Heru dengan makin berkembang nih, banyak tadi pagi juga ada kan mancing ya. Nah, itu Lini Bonsi juga. Jadinya, nah apa nih harapan Mas Heru nih ke depan nih untuk Lini Bonsi? Ya. Nah, Lini Bonsi itu sebetulnya jawaban dari keinginan alumni semua nih. Ya. Jadi wadah tempat kita untuk silaturahmi. Kan? Nah, itu sangat dibutuhkan benar untuk kita semua nih. Dan wujud dari ini emang bermanfaat betul bagi kita alumni nih. Gitu. Ya. Ya kan? Ya kita berharap kegiatan-kegiatan ini yang ada di komunitas-komunitas itu makin berkembang gitu loh. Ya. Mungkin nanti ada komunitas apa, tapi tetap jadi satu kesatuan gitu. Dan saling ada benang merahnya satu sama dengan lainnya gitu. Ya. Contoh misalnya gini, kayak Mas Baim dari fotografer apa? TPC. Fotografer gitu ya. Itu bisa berhubungan sama kopi ya. kan? Lagi ngopi di foto-foto cantik. Betul. Sama treki. Tapi ngomong-ngomong waktu itu nggak ngajak-ngajak saya waktu foto ya. Itu dadakan. Jadi ini semua nyambung ya. Oke. Sama Miss Treki ada fotografernya. Kayak mancing kemarin ada fotografernya. Jadi semua saling berhubungan. Oh iya. Betul. Nah ini yang kita inginkan ke depan makin banyaknya komunitas, masing-masing komunitas saling berhubungan terus gitu. Jadi jadi berhubungan semua. Kalau ngopi nggak ada yang foto juga nggak enak juga kan. Penting juga naik sepeda, ya kan? Kalau nggak ada kopas istirahat juga nggak enak. Ada dokumentasi kalau ada motor. Penulis kalau nggak ngopi. Penulis kalau nggak ngopi nggak enak juga. Benar. Jadi ini semua nyambung sebetulnya nyambung. Betul. Tapi kegiatan ini berdiri sendiri, tapi saling ada benang merahnya. Gitu. Ya. Nah, kedepannya sih ini harus makin berkembang. Terus ada regenerasi yang penting juga nih. Gitu. Nah, itu Jadi kita bisa berhasil kalau regenerasi ini berjalan. Gitu. Jadi Setuju banget. entah adik-adik kita yang tahun 90-an nanti kembali lagi 90 aktif ke yang 2000 terus jalan gitu. Sehingga nanti kita ini ngelihat adik-adik kita ini makin keren gitu kan. Makin berkembang. Jadi ini bukan perkumpulan dari alumni tua-tua gitu ya. Enggak, jangan. Harus regenerasi adalah barometer kesuksesan. Iya gitu. Ya, mungkin berapa tahun lagi nanti yang tahun 2000 bikin gitu. Nah itu keren gitu loh gitu. Jadi kita ini yang udah senior begini seneng lihat nanti adik-adik kita ini lebih ini lagi gitu. Tapi yang penting Lini Bonsi ini jawaban dari keinginan kita semua. Iya. Betul. Nah, Untuk bersama. kita ini jadi silaturahmi berjalan semua. Saling kenal antar lintas angkatan. Tadinya gue gak kenal semua lo. Bener gak kenal. Nah, gue juga enggak. Dan anehnya nih di alumni 12 ini, lu sama gue kenal paling misalnya cuma 2-3 hari. Tapi gue merasa kenal sama dia nih udah tahunan gitu. Wih. Nah itu hebatnya kita di situ. Betul. Iya. Gue kayak Ibeng.
Gue tau Ibu yang bisa main musik pada saat Idul ketemu kumpul. Idul Kumpul. Begitu. Iya. Padahal adanya Tapi seangkatan ya? iya. Tutuy. Beda berapa tahun gue jauh banget kan? Jauh mas, 14 Tapi tahun. klik gitu loh, klik. Sama gue mas, nggak Iya. sebutin. Iya, lo- Iri nggak sebutin. Maksudnya begitu kental gitu loh silaturahmi kita tuh. Akhirnya kita udah nggak mengenal lagi angkatan, kita mengenalnya alumni sama-sama gitu. Cair gitu ya. Cair semuanya cair. Dan kita tidak perlu ada yang si paling, Iya. ya enggak. Jadi nggak perlu merasa juga, gue bukan orang itu, jangan merasa gitu juga. Tapi juga jangan merasa yang si paling gitu ya. Iya. Jadi kita Sama-sama semuanya aja, sama-sama. semuanya equal aja sama. Jadi gitu ya para penonton dari Lini Bonsi, jangan merasa minder, jangan pula merasa paling. Jadi bergabung terus di Lini Bonsi. Semuanya ada kok komunitas. Kalau teman-teman misalnya ada punya hobi yang belum ada, terus mau bikin komunitas, monggo aja. Ini mancing aja ada nih. Nggak tahu lagi nanti harus hobi apa lagi. Touring juga ada, baru aja kemarin perdana itu. Saya nggak ikut masalahnya, ada sedihnya. Tapi yang pasti semua terkait. Terkait, Kopi betul. terkait sama ini, Jadi, semua terkait. Misalnya touring itu pasti berhenti kan ngopi, nah, ya kan. Dari ngopi, dari touring itu ada foto. Bisa jadi dalam satu kegiatan, dalam satu kegiatan itu pasti ada terkaitnya. Ada yang ngipasin juga. Nah, itu. Ibasin juga. Satu lagi yang belum diresmikan, Apa itu? Bonsipreneur. Oh, Bonsipreneur. Oh iya. Sama Smash. Oke. Sama Smash kayaknya ketua Smash ini. Ada gini, Ada satu cerita nih, ini benar kejadian nyata nih ya. Waktu itu saya mobil ditabrak di belakang. Nah, Ditabrak mobil. Ya marah dong ya kan. Pas lihat alumni 12 yang nabrak, akhirnya nggak udah kelar. Salaman doang gitu. Itu hebatnya 12 tuh. Iya. jadi langsung kayak ada persaudaraan. Ya, saudaraan. Betul. Memang hidup itu memang harusnya kita bersaudara ya. Jadi damai-damai aja gitu loh. Oke. Itu dari Yusuf sudah, dari Lini Bonsi sudah. Sekarang kita ke bola. Nah, ini bola nih ini siap-siap juga kan jawab kan. Jangan terus pergi ya. Ini bola ini ada dua nih pakar bola. Dua pakar bola. Saya mau tanya dulu ke Mas Teguh deh. Siap. Mas Teguh 86. Mas Teguh, kejutan apa yang terjadi di selama turnamen World Cup ini yang kira-kira ini kok gila ini kok. Apa yang paling mengejutkan buat Mas Teguh atau secara umum deh? Tim Afrika. Tim Afrika. Tim dari Afrika. Bahkan ada satu negara, satu tim yang belum pernah ikut Piala Dunia. Iya. Belum pernah ikut Piala Dunia, baru pertama kali ikut Piala Dunia, bergerak sampai ke babak 16 besar. Bapak Teguh. Babak gugur. Ya. Babak 16 besar di Cabo Verde. Kemudian di 8 besar ada dua negara, Mesir dan Maroko. Itu Afrika semua. Afrika semua. KVLD bukan, koreksi, KVLD bukan Afrika, dia Amerika Latin, dekat Amerika, Atlantik deh. Cabo Verde. KVLD ya, Oke. bukan Afrika. Oke lah. Cabo Verde dengan pemain yang kita semua nggak ada yang kenal. Betul. Bahkan dengan kiper siapa? Fozinha, kipernya Fozinha. Dengan usia 40-an tahun Ya. masih bisa menghalau banyak tendangan. Lolos kualifikasi, tidak pernah kalah. 3 pertandingan pertama tidak pernah kalah, seri semua, masuk ke babak berikutnya, kalah oleh tim yang sekarang masuk final. Dengan juara bertahan Argentina. Argentina pun menang dengan susah payah. Ya, 2 kali perpanjangan ya. Perpanjangan waktu. Untuk negara yang baru datang, Betul. yang tadi nggak terkenal, itu Argentina sih terlaluan ya. Kalau Argentina sampai kalah keterlaluan. Ya. Menang pun dengan susah payah. Ya, Kemudian berlanjut di negara yang lain Afrika, Mesir, Maroko masuk sampai
8 besar. Mesir, Maroko sampai 8 besar. Maroko 4 tahun lalu masuk semifinal. Iya. Maroko 4 tahun lalu masuk semifinal. Kalau nanti hari ini Piala Dunia kali ini terulang sampai semifinal, itu luar biasa. Tapi berhenti di perempat final. Perempat final, sorry. Berhenti di perempat final, betul. Berhenti di perempat final. Mesir sudah 30 sekian tahun nggak pernah masuk. Masuk terakhir pun kalah juga dengan calon juara dunia ini Argentina. Kalahnya juga dengan calon juara Kontroversi dunia. lah. Dan menangnya kontroversi. Itu ada remontada ya Pak, comeback. Ya, Jadi dari 2-0 menang comeback, jadi 2. Argentina menang comeback. Ya, sebagian orang menganggap bahwa ini dibantu oleh VAR. Wasit juga membantu. Afrika luar biasa. Asia mungkin 8 tahun lagi lah kali ya. Baru bisa berbicara. Asia ya Jepang. Asia plus. Asia plus Australia. Asia plus Australia. Mungkin ke depan akan lebih baik Australia, Jepang, Korea akan mundur, Indonesia sebentar lagi menyusul. Insya Allah. Saya rasa itu. Itu tuh pakai jersey Indonesia sebenarnya. Tapi udah terlalu tua. Udah masih Nike. So, kalau bisa saya tambahin yang agak ngecewain, yang agak anomali lah ya, itu Korea Selatan. Itu gugur di babak awal. Biasanya dia bisa lolos ke 32 atau 8 besar. Pernah malah pernah semifinal dia kan, perempat final waktu di Korea. Gus Hiding pelatihnya kan. Sekarang ini gugur di babak awal, dan itu sampai pelatihnya nggak boleh pulang ke Korea. Bukan nggak boleh, sampai kabur dari Korea ke Amerika, semua diboykot pelatihnya. Itu emang nggak di luar ekspektasi kalau Korea gagal di babak awal. Tapi memang Korea itu nggak tahu ya, waktu Sintayong pun dia meskipun sudah di babak berapa, pulang juga disambit telur ya. Sintayong itu dipegang Sintayong, Korea itu bisa ngalahin Jerman yang juaranya saat itu. Betul. Itu pun pulang Sintayong karena nggak lolos di perempat, tapi lolos babak gugur dia lolos, knockout lolos. Itu pun pas pulang disambit telur busuk gitu Sintayongnya. Berat itu. Mungkin ke depan Korea tetap akan mundur ke belakang. Mas Bowo, ada pendapat nggak yang paling mengejutkan atau apa pendapat Mas Bowo? Ya, selama dari awal mulainya Piala Dunia sampai terakhir ini, kalau buat saya yang terakhir itu adalah semifinal antara Prancis Inggris. Ya, dengan dengan jumlah gol yang begitu fantastis. Oh iya. Itu berebut ranking 3 maksudnya. Itu perebutan juara Itu 3. mengejutkan sih menurut aku. Iya. Kok ya sampai 6-4 gitu loh. Sampai sebesar. Kayaknya mungkin mainnya karena udah lepas, karena kan udah nggak ada yang ngaruh. Jadi nggak ngaruh buat mereka. Tapi gol-golnya itu sampai 6-4 sih kayaknya emang tegang sih ya. Mungkin ya sebelum-sebelum tegang. Kayaknya FIFA harus menyelidiki deh. Karena golnya terlalu banyak. Betul. Jadi Settingan juga Nggak wajar. nggak wajar. kalau saya sih melihat 6-4 ini kemarin-kemarin kok sampai nggak segini gitu ya. Kok kayaknya gampang banget, kayak misalnya Mbappe sampai dia ini apa kasih jalan buat Mbappe jadi jadi golden shoes gitu kan. Iya. Padahal seharusnya perebutan tempat ketiga itu kan bukan yang diukur, nggak dianggap. Betul. Kenapa bisa golnya banyak banget? Nah, itu dia itu. Tapi Inggris itu dia juara 3 itu adalah kejutan yang penantian selama 60 tahun katanya. Jadi dia nggak pernah tuh juara 3 tuh. Pokoknya setiap juara 3 dia pasti kalah. Juara 3 pasti kalah. Nah, ini baru kali ini. Semifinal tapi selalu kandas, ranking keempat, ranking kandas. Pernah lawan Kroasia tahun berapa saya lupa, tapi dia kalah juga sama Kroasia. Mungkin nih hiburan kemarin dikalahkan sama Argentina kan agak nyesek ya katanya ya. Sampai diprotes segala macam gitu loh. Terus si siapa? Prancis juga begitu. Dikalahin sama Spanyol katanya ada ya macam-macam lah. Mas Heru ada pendapat nggak? Kejutan apa sih yang Mas Heru rasakan? Saya sih nunggu PSSI ini. Itu Mas Samping ada nasionalisme, ada semangat, ya. Jadi kapan nih anak cucu saya nih bisa melihat PSSI
tampil ke internasional gitu ya. Internasional gitu. Itu dahulu kala ya. Nah, zaman Roni Pasla Nah, gitu. gitu ya. Zaman Indonesia masuk itu Iya. Indonesia masih Hindia Belanda. Iya, di Belanda. Itu Piala Dunia. Ada Ramang. Ramang. Itu 20s ya, 20 ya. 38 ya, ya. Jadi masih Hindia Belanda benar. Jadi kita tahu ini karena kita orang old school. Jadi kita tahu. Jadi buat yang dengarkan ini ya kita old school ini. Jadi tahu tahun 38 itu Ramang. Kita tahu Roni Pasla. Jadi kalau yang belum tahu silakan Google. Iswadi Idris ya. Iswadi Idris ya. Itu ini juga. Oke. Siapa yang mau jawab boleh nih. Pemain yang paling berpengaruh dari masing-masing tim finalis dua ini Kalau di Argentina masih Messi ya. Masih Messi. Spanyol itu pemainnya rata hampir merata ya. Ya, Dia ngandelin kekuatan tim, kolektif dia. Betul. Taktis, efisien gitu. Betul. Dia nggak bergantung satu orang. yes. Tapi kayaknya Nah, lagi nonjol ini selain Yamal ini Oyarzabal malah. betul. Dia udah top skor juga 6 gol berapa? Dan Spanyol itu kan dia juara Eropa, Di Eropa, 2024 ya. 2024. 2024 itu timnya hampir sama yang sekarang Hampir ini. sama. Dan mengalahkan Inggris. Sama. Dia mengalahkan Inggris yang pada saat Dan kalau Ya. ini terjadi akan terulang waktu Spanyol juara dunia juga juara Piala Eropa. Iya, Yes. 2010 sama 2012. Betul. Saat itu Spanyol 2012 juara dunia ngalahin Belanda. Belanda lagi kalah. Belanda bisa runner up Mas. Iya, Belanda dari dulu runner up dia Belanda. Ngalahin Belanda. Hobi dia. Jadi para Sampai penggemar 78, 74 tuh Belanda semua. para penggemar Belanda, mohon maaf ya. Makanya kayak gosip Jadi sedih. makanya banyak pemain Belanda yang berkebangsaan Belanda pindah Ke Indonesia. jadi naturalisasi ke Indonesia. Siapa tahu beruntung di sini. Kan dulu kayak Belanda Gullit itu kan. Itu tahun 88 Mas. Iya, Ya, Bagus. Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard. Itu tahun 88 juara Eropa itu. Pelatihnya sekarang Ronald Koeman. Ronald Koeman ini dia kan dari mainnya kan pemain belakang, back. Makanya sekarang Belanda yang sekarang itu melupain filosofi bola Belanda. Mainnya Dia bertahan bukan bertahan. menyerang. Kalau Belanda itu aslinya total football. Dia filosofinya itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Tapi kayaknya kita nggak menarik Jadi nyerang Belanda semua. deh. Tadi nyinggung Belanda masalahnya. Harus ada Uruguay segala. Itu semangat banget ngomong Belanda nih. Jagoan kita masalahnya. Soalnya dulu zaman gue SD Nah, itu nonton film Johan Cruyff. Nah, lebih lama lagi Itu lebih lama zaman SD. bener Mas, Dia nonton itu kita. 74 itu Mas. Iya. Johan Cruyff 74. jadi Johan Cruyff itu adalah bapaknya dari direktur teknis PSSI yang kemarin. Siapa namanya? Cruyff? Jordi Cruyff. Ada kaitannya Belanda sama Spanyol. Spanyol ini tiki taka itu sebenarnya nyontek dari Johan Cruyff yang main di Barcelona. Dia yang ngelakuin tiki taka itu sebenarnya total football, tanya mungkin Mas Oki lebih tahu juga. Betul. Nah itulah sampai Spanyol kan kayak sekarang gini tiki taka itu kan butuh fisik kuat, teknis. Oke. Betul. Makanya efisien. saya juga sebenarnya saya pengagum Messi, tapi bukan Argentina. Karena apa? Iya, Karena Messi main di Barcelona. Saya ini main oke. Di Barcelona termasuk klub yang saya ini karena dia Spanyol, gitu loh. Makanya saya pegang Spanyol karena tiki taka apa? Tiki taka. Itu passing pendek-pendek gitu. makanya buat Messi di final ini dia serba salah dia nih. Messi akan kembali Nah, ke karena dia tenggonya. Akan kembali ke tenggonya. Ini sebenarnya final paling baik ini. Dia tuh sayang banget sebenarnya sama Barcelona kan, karena dia dilahirkan di Barcelona, gitu. Benar. Ini di final bagus. Dua-duanya tim yang ya kita akuin top lah. Mewakili benua Amerika dan Eropa. Nah sekarang ini pertanyaan pamungkas. Teman-teman coba jawab dan apa alasannya? Siapa yang akan menang malam dini hari ini? Mau siapa duluan? Argentina Argentina. Kenapa? mungkin agak tertatih 2 kali 4-5 1-1. 2 kali 15 tambah 1 21. Wow, tepuk tangan dulu dong. Argentina yakin banget dia langsung bermatematika gitu kan. Jadi 1-1 2 kali 45
2 kali 15. Oke, Mas Bowo. Argentina Argentina juga. Iya. Berapa skor? 2-1. 2-1 juga. Iya. Kayak gitu nggak 2-4-5? 2 kali 45. 2-4-5 aja, nggak pakai. Tidak pakai S1. Oke, yakin banget Mas Heru. Karena dia 3 kali juara. Oke, Mas Heru. Argentina juga. Argentina. Oh ya, skor 2-1. 2-1. Karena 2 kali saya 45. lihat Messi ini kan terakhir dia ikut. Oke, oh iya benar. Ya, iya kan. Ya supaya dia ini lah, dukung. Supaya Oke. semangat dia nanti. Ini saya terakhir sendirian nih dikeroyok. Woi, Spanyol. Oh iya. Spanyol 3-1, 2-0 babak pertama, gol balasan Argentina di nanti babak kedua ada satu gol Spanyol, 1 gol Argentina. Jadi 3-1. Babak pertama 2-0 Spanyol menang. oh Sekali ini keajaiban Messi atau keberuntungan Argentina dikunci lah sama Spanyol. Sama Oke. seperti Spanyol ngunci Bellingham, ngunci Kane gitu. Ngunci si Mbappe. Mbappe sama siapa? Balosa apa? Pemain Prancis lah. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya sebagai host sebenarnya nggak boleh milih, tapi tetap saya pilih Spanyol. Skornya 2-1 karena itu berdasarkan ramalan dari AI, Artificial Intelligence. Percaya AI. Dan- Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast Lini Bonsi, dan kita sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Spanyol, 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 Espanya, 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 Espanya.